Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai artikel ilmiah. Nah, video ini dibuat sebagai salah satu upaya dari banyaknya pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang akan menulis artikel dan merasa kebingungan apa sebenarnya isi artikel ilmiah itu. Nah, ini biasanya akan dialami oleh mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir suatu mata kuliah. Nah, karena semakin ke sini, artikel ini mahasiswa-mahasiswa akan dituntut untuk bisa menulis artikel. Baik di jenjang semester awal, semester 1 sampai nanti semester akhir. Diharapkan kemampuan menulisnya akan lebih baik supaya tidak ketinggalan dengan yang lain. Ya, baik. Sebenarnya apa sih isi artikel ilmiah itu? Akan kita coba bahas dalam video singkat ini. Langsung saja. Nah, ketika akan menulis sebuah artikel, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus menuju jurnal mana yang akan dijadikan acuan, atau kita akan menulis artikel, kita harus buka dulu jurnal mana yang akan kita tuju. Nah, setelah dibuka, silahkan klik ya template jurnalnya. Nah, template jurnal di sana sudah ada panduan menulisnya, jadi akan lebih mudah untuk menuliskannya. Nah, kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, nanti tinggal di-download dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, ada beberapa bagian dalam artikel, nanti bisa dibaca bagi calon penulis artikel. Ada beberapa bagian yang penting. Ya, pertama tentu adalah judul. Ya, nanti bisa dituliskan di sini, bisa dituliskan di sini. Jadi tidak membuat word yang baru supaya lebih rapi. Judul yang baik adalah judul yang bisa menggambarkan penelitian kamu, yang pertama. Kemudian harus kekinian, ya. Usahakan judul belum banyak yang membahas. Misalnya dalam mata kuliah pragmatik, judulnya lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam percakapan, dalam tuturan percakapan penjual dan pembeli di pasar Koel. Oke, bagus, boleh. Tetapi secara kebaruan itu sudah banyak yang membahas. Ya, arahkan saja lebih spesifik, misalnya lokusi, lokusi juga masih bisa dibagi lagi. Misalnya tuturan komisif dalam jual beli pedagang dan pembeli di pasar Koel, Pamekasan, Madura misalnya. Nah, itu akan lebih bagus, ya, akan lebih baik dari judul seperti itu. Kemudian penulis silahkan dituliskan penulisnya siapa saja, afiliasinya mana, ya. Oke, kemudian alamat emailnya apa. Ini nanti silahkan ditindih begitu. Kemudian yang angka ini dihapus. Kemudian yang selanjutnya ada abstrak. Apa sebenarnya isi abstrak? Secara singkat, abstrak itu adalah rangkuman penelitian dalam satu paragraf, ya, yang di dalamnya harus memuat latar belakang, misalnya dalam satu kalimat. Tujuan penelitian harus ada, kemudian metode yang digunakan harus ada, kemudian yang paling banyak nanti hasilnya apa, sampaikan di abstrak. Ya, biasanya abstrak ada berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Di sini kalau di template ini di Gencaran itu dibatasi maksimal 200 kata. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Itu harus efisien penggunaannya. Oke, kemudian kata kunci. Kata kunci biasanya cari kata kunci minimal 3. Cari 3 kata yang paling mewakili dari penelitianmu. Misalnya kata kunci pertama, kita akan membahas tuturan direktif misalnya dalam pasar, tuturan komisif di pasar Koel tadi. Bisa dicari, ya, tuturan komisif, kata kunci pertama. Kemudian penjual dan pembeli pasar Koel atau pragmatik, bisa, ya. Silahkan cari 3 kata kunci yang paling mewakili dari penelitian kamu. 3
atau 3-5 kata lah. Oke, selanjutnya pendahuluan. Nah, apa sih isinya pendahuluan? Oke, apa ini isi pendahuluan? Baik, sampai sini. Pendahuluan isinya adalah latar belakang dari penelitian yang Anda lakukan. Ya, isinya adalah latar belakang harus menjawab pertanyaan ini. Mengapa penelitian kamu perlu dan penting dilakukan? Sekali lagi, mengapa penelitian kamu perlu dan penting dilakukan? Nah, isinya latar belakang itu berupa permasalahan-permasalahan. Oh, permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3, permasalahan 4, 5, 6. Ya, yang dimana itu permasalahan-permasalahan itu akan membuat semakin kuat bahwa penelitian ini memang perlu kok dilaksanakan. Karena ada masalah-masalah tadi. Nah, cara mengembangkannya jika kamu sudah membuat kerangka, ya ada 8 masalah misalnya. Buat itu satu masalah, satu paragraf, satu masalah, satu paragraf, selesai. Ya, kembangkan satu masalah dari satu paragraf. Nah, itu akan terstruktur. Oke, itu pendahuluan. Ya, 10-15% pada bagian ini, ya. Oke, kemudian metode. Oke. Di pendahuluan tadi, maaf saya kembali, pendahuluan tadi bisa disampaikan juga teori-teori yang menguatkan, ya, kajian-kajian teori yang menguatkan. Jadi supaya tidak lebih kuat lah, supaya tidak ringan, tidak atau lebih bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian metode apa yang akan digunakan? Silahkan tuliskan di sini. Metode apa yang digunakan, kapan penelitian dilakukan, di mana penelitian dilakukan, bagaimana teknik pengambilan datanya, bagaimana teknik pengolahan datanya. Silahkan dimasukkan di metode penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan ini yang paling banyak, ya, presentasinya 40-60%. Ya, apa isinya? Isinya adalah menjawab dari tujuan penelitian. Jika tujuan penelitiannya 2, hasil dan pembahasan juga harus menjawab itu, harus menjawab 2 itu. Ya, oke, silahkan. Ya, misalnya tujuannya adalah mencari wujud dan fungsi dari tuturan direktif atau tuturan komusif. Nah, itu juga harus itu. Pertama, apa yang didapatkan dari wujud tuturan komisif di pasar penjual dan pembeli di pasar keuangan. Nah, ya kan sudah ambil data ke lapangan, kemudian datanya diolah begitu, dipilah-pilah. Oh, wujudnya ternyata ada tanya, berita dan perintah. Ya, tanya contohnya apa, kemudian dibahas. Gitu. Kalau fungsinya fungsinya untuk A, B, C. Nah, begitu fungsinya. Misalnya, ya, itu hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir ini adalah simpulan. Nah, simpulan adalah isinya berupa simpulan dari penelitian yang Anda lakukan. Ya, simpulan diharapkan berbeda dengan jangan copy paste dari hasil dan pembahasan, jangan. Ya, simpulan itu harus berbeda, sebaiknya berbeda. Ya. Saya pagi minum kopi, siang minum kopi, sore minum kopi, malam minum kopi. Simpulannya, saya suka kopi. Nah, kan begitu. Ya, itu untuk simpulan. Nah, kemudian untuk ucapan terima kasih ini opsional nanti bisa dihapus jika memang tidak ada. Kemudian daftar rujukan. Nah, daftar rujukan itu kalau saya ibaratkan semakin banyak daftar rujukan semakin baik. Ya, semakin baik, semakin kuat. Jadi silahkan mencari daftar rujukan sebanyak-banyaknya, masukkan itu di penelitian Anda supaya penelitian ini kuat. Ya, nah, sebaiknya kalau artikel 5 tahun terakhir, jadi semakin mutakhir semakin bagus. Nah, kira-kira itu para penonton, para peneliti pemula yang bisa biasanya yang kebingungan, nah itu bisa dibaca kembali. Oh, isinya seperti ini. Ya, yang saya berikan tadi adalah hal-hal yang penting, hal-hal yang harus ada dalam suatu artikel ilmiah. Sekali lagi, nanti bisa dipelajari kembali. Yang penting adalah mau menulis dan menulis 3M. Menulis dan menulis. Kira-kira itu video ini
Semoga bermanfaat.